Selamat malam Welause, selamat malam Sesiong Secie semuanya. Saya pertama kali mengenal longivitologi tahun 2018 dan itu diperkenalkan oleh teman, dia ketua posko di Kosambi Baru yaitu Sesiong Andreas. Dan saya tertarik untuk belajar longivitologi karena dua hal. Pertama, saya diberitahu kalau longivitologi, kalau kita belajar, kita bisa menyembuhkan diri sendiri dan juga menyembuhkan orang lain. Wah, sungguh luar biasa ya. Saya berpikir ini ilmu apa gitu, jadi saya pengen tahu. Yang kedua, diberitahukan juga kalau kita belajar itu gratis, tanpa bayar. Cuma membayar, pada saat itu saya membayar 100.000. Itu pun dikembalikan dengan baju kaos dan buku. Saya lagi-lagi terkagum-kagum. Wah, ini dari mana, maksudnya orang dari mana yang mau mengajar gratis ya, bagi-bagi ilmu tanpa pamrih. Jadi saya belajar di akhir tahun 2018. Kemudian tahun berikutnya 2019 saya ikut advance. Dan saya selalu menerapi, maksudnya ikut dalam posko di Kosambi Baru sampai COVID, dan kemudian sesudah COVID dilanjutkan saya kembali aktif. Sejak saya belajar, saya selalu mempraktekkan ilmu longivitologi di keluarga saya, terutama ke suami dan anak-anak. Banyak sekali yang sudah terjadi, makanya keluarga saya sangat percaya. Pertama, contohnya suami saya. Dia itu tidur mendengkur, dari muda sudah mendengkur. Dan saya iseng-iseng setiap kalau malam dia tidur, kalau membelakangi saya terapi C7 dan C5 tanpa dia sadar. Kalau dia balik badan, saya terapi C7 sama tenggorokannya. Saya lakukan itu terus-menerus dan kemudian mendengkurnya hilang. Walaupun ada sekali-sekali halus sekali bunyinya. Wah, bagus benar ya ilmunya ya. Yang kedua, anak saya ada 4. Anak saya yang ketiga, dia itu SMA biasa lagi puber, jerawatan. Jerawatnya gede-gede kalau keluar. Terus saya cuma iseng, saya bilang, mau nggak mama terapi muka kamu? Dia mau, setiap hari setengah jam saya terapi. Tapi waktu itu saya tidak dokumentasi ya, karena saya pikir mencoba-coba. Tapi ternyata lama-lama hilang dan mukanya mulus kembali. Ya. Terus ada lagi kejadiannya di anak saya, di buah dadanya ada benjolan dan dia kasih tahu mama, ini sakit kalau ditekan. Jadi saya bilang, ya udah mama terapi. Nah saya terapi dia juga, dia keluar di putingnya tuh cairan. Lama-lama mengecil dan juga hilang. Wah ajaib ya longivitologi. Jadi semua keluarga saya itu saya praktekkan. Ada lagi yang terakhir, anak saya yang laki-laki, dia kan karena naik motor dari tempat dia pergi kerja. Dia kok pulang kerja lama-lama bilang, mama kok pantat saya sakit gitu loh, apa kelamaan naik motor. Saya bilang yang nggak tahu ya, cuma karena belum begitu mengganggu tidak diperiksa. Akhirnya dia merasa sakit setiap kali duduk periksa. Pertama pikir ambeien, tapi ternyata bukan, cuma seperti kayak ada luka ya, apa bisul gitu di situ. Dan belum kita ambil tindakan, anak saya selalu bilang, udah mama terapi aja. Ya udah tiap malam kalau dia pulang kerja sudah mandi, sebelum tidur udah dia panggil mama terapi saya. Dia tinggal tengkurap, saya terapi aja. Saya pegang C3, C2 sama maaf ya anusnya gitu. Itu saya lakukan terus-menerus, mengecil dan hilang, tinggal bekas luka dia bilang. Ya betul. Nah kasus yang terakhir yang saya ingin cerita, anak saya yang nomor 4 dia jatuh. Waktu itu dia lari-lari pulang kuliah, dia tidak lihat di depan itu di lantai ada genangan air. Jadi waktu lari dia terbanting ke belakang. Wah itu bahaya sekali ya. Tapi puji Tuhan kepalanya tidak apa-apa. Tapi yang menjadi masalah tangan kirinya mungkin nahan waktu jatuh patah. Jadi tangannya patah di bagian sini di atas. Nah itu waktu dia pulang
langsung saya terapi ya tangannya. Saya terapi, dia itu tidur, dia tidak rasa sakit sama sekali. Tidur aja. Nah setelah beberapa hari saya terapi, baru saya bawa ke lab ya untuk di ronsen. Ternyata memang benar ya patah. Nah waktu tahu patah, anak saya ini nangis. Dia bilang, "Mama, aku tidak mau bawa ke dokter." Karena kan diberitahukan harus dipasang pen di tangannya. Dia nggak mau dipasang pen, ya namanya mungkin anak perempuan ya. Dia nggak mau nanti berbekas tangannya. Terus dengan percaya diri kan saya nanya, "Jadi kamu maunya bagaimana dong?" Ya udah katanya, "Mama aja yang terapi saya pasti sembuh." Wah anak saya percaya sekali gitu loh bahwa saya bisa menyembuhkan dia. Malah saya yang khawatir, aduh Tuhan bagaimana kalau saya bisa mengecewakan anak saya ya. Tapi wah kita bawa aja dalam doa dan usaha. Nah setiap hari akhirnya saya bilang ya udah mama terapi. Tapi kita kerjasama, tangan kamu itu jangan kamu gerakin. Jadi dibalut seperti ibu yang ada yang tangannya ya begitu. Dan juga untuk supaya dan tidak goyang ya, dia patahannya saya ikat ke badannya gini. Jadi saya terapi terus-terusan tanpa kenal waktu. Pokoknya ada waktu saya terapi, ada waktu saya terapi. Berhenti cuma untuk melakukan kegiatan yang utama ya, nyiapin makan atau apa gitu. Setelah 2 minggu kok tidak ada perubahan. Tangannya tuh kan dari di terapi tuh jadi bengkak ya. Waktu itu saya ada dokumentasi, cuma sayang HP saya itu rusak, jadi foto-fotonya hilang. Jadi bengkak dari warnanya kayak orang memar gitu ya, merah ke hitam-hitaman, terus nanti jadi kuning-kuning gitu ya. Cuma bengkaknya itu lama, 2 minggu di terapi nggak turun-turun. Saya juga udah khawatir, aduh apa mesti bawa ke dokter atau gimana ya. Tapi saya terusin. Nah terus sampai 3 minggu, waktu itu sudah 3 minggu, masuk minggu keempat. Saya kan kalau terapi, saya suka terapi waktu saat anak saya tidur. Karena walau tidur itu dia tidak bergerak, jadi saya leluasa gitu terapi terus-terus. Pas satu malam lagi terapi, tiba-tiba saya merasa kok ada gerakan, saya kira anak saya bergerak. Jadi saya bangun, buka mata, ternyata ininya bergerak, dia gini-gini nih. Bahunya bergerak sendiri. Wah dalam hati saya bilang, wah berarti ini ada tanda-tanda penyembuhan. Nah terus paginya saya kan setelah terapi saya tidur. Saya bagi tidur, anak saya udah bangun duluan. Tiba-tiba dia panggil saya, "Mama, mama," katanya. Saya kaget, "Ada apa? Ada apa?" "Lihat mak, tangan saya bisa saya angkat." Dia giniin gitu. Waduh langsung kita berdua pelukan. Waduh saya bilang, "Anak saya kamu bisa sembuh kalau kayak gini." Saya bilang gitu. Nah pelan-pelan dari sejak minggu keempat itu dia mulai lepas gitu loh, mulai ditaruh begini ya, diturunin, terus mulai angkat pelan-pelan, bisa. Nah terus jadinya saya terapi itu 1 bulan ya, ada penyembuhan, itu juga 1 bulan anak saya tidak kuliah. Tapi setelah dia bisa lepas begini, dia mulai kuliah. Cuma waktu kuliah masih saya bebat tangannya, karena saya pikir supaya jangan taruh beban ya, jadi tetap dijaga. Dan sekarang ya ini kejadian tahun lalu sudah normal kembali seperti biasa. Saya berterima kasih pada Longivitology, terima kasih sama Welause yang sudah melakukan kebajikan tanpa pamrih.